Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gue Ali Murtado. Dan di video kali ini kita akan ngebahas peralatan buat ngonten. Nah, mungkin kalian mau ngawali ngonten tapi masih bingung nih, pilih kamera apa. Nah, ini dia aku rekomendasikan 5 kamera buat kalian yang mau ngawali ngonten. Sebelum kita lanjutkan, jangan lupa teman-teman subscribe channel ini, like videonya jika kalian suka, dan juga share jika informasinya bermanfaat. Ya, yang belum subscribe, subscribe lah. Yang udah ya oke. Tentang 5 buah kamera yang aku rekomendasikan, tentunya ini nggak semua kamera DSLR atau mirrorless, ada juga kamera action mungkin ya. Dan juga ada juga kamera yang dari multi device seperti smartphone. Oke. Yang pertama, kamera yang ke-1 adalah tentunya yang aku rekomendasikan adalah kamera dari multi device, apalagi kalau bukan iPhone. Nah, kalian bisa ngonten menggunakan iPhone karena apa? iPhone itu punya kompresi yang ringan, jadi filenya itu nggak makin besar, teman-teman. Nah, misalkan kalian rekam pakai iPhone, tiba-tiba kalian pengen ngeditnya juga mudah. Kalau rekam pakai iPhone, nanti editnya juga pakai iPhone karena apa? iPhone juga untuk pengeditan juga mudah karena kenceng ya. Chipsetnya itu sudah durable ataupun sudah kuat ya untuk ngedit ya. Nah, artinya kalian nggak perlu pindah-pindah ke komputer buat ngedit, dan kalian juga bisa lakukan beberapa hal. Bisa tag video melalui iPhone, edit video melalui iPhone, dan abis itu upload melalui iPhone juga. Nah, mudah kan? Itu yang pertama. Jadi kalian bisa gunakan iPhone-nya itu mulai dari iPhone 10 ya, 10R itu masih bisa digunakan sampai sekarang kalau cuman buat ngonten. Tapi kalau iPhone 8 ke bawah menurutku sih udah nggak worth it lagi ya. Nah, kalian bisa gunakan iPhone 10 sampai dengan iPhone 16 dan 16 Pro Max lah ya. Itu dia, tergantung dengan budget yang kalian miliki. Oke, itu yang pertama adalah iPhone. Yang kedua, kalian bisa gunakan smartphone flagship. Nah, ini yang menarik ya teman-teman ya. Buat kalian yang mungkin aja udah ada di circle Android ya, belum pernah masuk ke dalam ekosistem Apple ya, dan kalian mau masuk ke ekosistem Apple tapi nggak mau ya kan, karena data-data mungkin yang nggak mau hilang, ataupun berbagai macam hal alasan yang membuat kalian tetap stay di Android, di Google ya. Ini adalah rekomendasinya. Kalian bisa gunakan smartphone flagship. Oke, smartphone flagship mahal dong bang. S24 Ultra harganya berapa? 20 juta sekian ya kan. Oh, bukan seperti itu yang aku bicarakan ya teman-teman ya. Ini rekomendasi buat semua kalangan. Baik kalian kalangan yang baru mulai ngonten, yang budgetnya mungkin cuma 2 juta 3 juta ya kan, ataupun kalian yang sudah yang sudah punya budget banyak dari awal nih. Misalkan nih, buat yang pemula nih mau pakai HP flagship ya, kalian bisa pakai mantan flagship nih, contohnya Samsung S10 ya, Samsung seri S ya. S mulai 10 ke atas itu semuanya enak, kameranya bagus ya. Walaupun second ya, walaupun second pasti dia masih punya kualitas yang bagus, kameranya bagus, buat ngedit juga kencang, buat multitasking juga kencang, buat upload juga bisa. Nah, jadi kalau kalian pakai HP flagship, kalian bisa ngonten lewat HP flagship. Kalian bisa rekam ya, edit video juga dengan mudah ya kan. Terus abis itu bisa upload juga dengan mudah ya. Rekomendasinya HP flagship bang, HP flagship nih ya, itu S10, Samsung S. Nah, terus kayak misalkan merek-merek lain, Xiaomi, Redmi, Oppo dan lain-lain, itu juga ada flagshipnya ya teman-teman ya. Tapi cari sendiri ya, kalau kalian misalkan oh, gue fanboynya Xiaomi, gue fanboynya Android ini ya, gue Google Pixel bang, boleh ya, cari aja Google Pixel juga ada nih ya, yang pastinya masih recommended banget buat kalian gunakan untuk ngonten. Oke, jadi nggak cuman Samsung ya teman-teman ya, emang yang paling brandingnya paling bagus, yang paling teknologinya terawal ya. Sebelum semua bikin teknologi, Samsung itu biasanya bikin duluan ya, makanya aku nyebutin pertama Samsung. At least kalian punya rekomendasi lain, terserah, boleh dilakukan ya, boleh dicari. Nah, itu dia. Nah, itu rekomendasi kamera yang kedua. Kalian bisa pakai smartphone flagship atau pakai smartphone yang di atas ya, di jajaran atas ya, kan ada atas, menengah, dan bawah.
Kalau atas itu flagship, kalau menengah itu mid range, kalau di bawah itu entry level ya. Kenapa harus flagship Bang? Yes, karena mid range dan entry level itu biasanya kualitas kameranya itu nggak maksimal ya. Terus abis itu kualitas editingnya juga nggak maksimal ya. Makanya aku nggak merekomendasikan. Aku mending merekomendasikan teman-teman pakai smartphone flagship yang udah lama daripada pakai smartphone entry level atau mid range yang baru. Oke, tapi kalau kalian nggak setuju, kalau kalian mungkin nggak setuju, boleh komen di bawah ya. Oke, selanjutnya kamera yang aku rekomendasikan adalah kamera Canon EOS M3. Oke, EOS M3 Bang. Kenapa Bang rekomendasikan EOS M3? Ya, karena gini ya, teman-teman ya, mungkin EOS M3 kamera yang udah jadul ya, kamera udah lama. Yes, dia bisa ngerekam di 1080 di 30 fps, belum bisa 60 fps. 60 fps-nya itu didapatkan di 720p. Oke, ya mungkin seperti itu, cuman teman-teman bisa ngedapetin kualitas rekaman yang udah kamera ya. Bukan rekaman yang kerasa seperti HP, bukan ya. Tapi udah bagus ya kan. Kualitasnya udah bagus tapi harganya murah. Oke. Kalian bisa dapetin EOS M3 di bawah 4 juta ya. Dan rata-rata EOS M3 itu enak digunakan karena apa? Part-partnya banyak, kalau rusak itu dandannya itu nggak sulit ya. Beda dengan kamera-kamera lain ya. Kalian pakai kamera, misal kalian pakai kamera Sony ya kan, itu kalau misal terjadi sesuatu yang nggak diinginkan itu repairnya itu mahal guys ya. Tapi kalau pakai Canon itu part-partnya banyak ya. Terus kenapa nggak Nikon Bang? Nikon juga kemarin aku pakai Nikon J, Nikon ya seri J itu susah banget partnya teman-teman ya. Dan EOS M3 itu lensanya banyak, terus pilihannya juga banyak. Oke, jadi gimana nih? Ya setuju nggak nih kalau yang aku rekomendasikan kamera pertama adalah EOS M3 di harga 3,5 atau di bawah 4 jutaan ya. Jadi dengan budget segitu udah bisa ngonten. Kalian tinggal cari PC ataupun laptop ya. Spek-spek 5 juta itu udah bisa banget buat ngedit ya. Ada Legion versi lawas ya kan ya, itu juga udah enak buat editing. Atau yang penting cari VGA, yang penting cari laptop yang udah ada VGA-nya. 5 juta udah dapat kok untuk sekarang ya. Udah bisa ngedit dengan kualitas yang bagus. 1080 udah enak ya. Nah, itu untuk rekomendasi yang kedua. Oke. Yang ketiga, mohon maaf ya. Dan itu dia kenapa aku ngerekomendasiin EOS M3 ya. Kenapa EOS M3? Karena dia udah ada jack mic-nya. Nah, kalau kita ngonten ada mikrofonnya kayak gini kan enak ya. Kita nggak perlu rekam ulang, nggak perlu voice over ataupun ngisi suara manual pakai HP gini, nggak perlu ya teman-teman ya. Jadi itu enaknya pakai EOS M3. Dan yang ketiga, EOS M3 itu nggak gampang overheat, jadi tahan panas. Nah, itu untuk rekomendasi ketiga aku pakai EOS M3. Nah, untuk yang selanjutnya, kamera yang selanjutnya adalah Sony A6000. Oke, Sony A6000 ini adalah kamera yang harganya itu kisaran 5 sampai 6 jutaan. Nah, Sony A6000 mungkin kelemahannya dia nggak ada jack mic-nya seperti ini ya, tapi untuk kualitas gambarnya dia juga udah bagus ya, udah lumayan bagus, udah bisa rekam video cukup lama untuk di dalam ruangan ber-AC ya. Tapi kalau di outdoor dia tuh rentan dengan overheat ya. Cuman kalau untuk kualitas gambarnya saya suka dengan kualitas gambar Sony. Makanya nanti kalau teman-teman pakai A5000 itu pengaturannya itu lebih enak, pengaturan gambarnya juga lebih enak. Jadi aku rekomendasikan karena Sony A6000 itu sampai sekarang masih membludak, masih banyak dan rata-rata awet, build quality-nya bagus, kualitasnya bagus, dan untuk merekam video juga bagus. Ada viewfindernya, bisa buat motret juga. Oke, itu yang rekomendasi. Yang selanjutnya adalah Sony A6000. Nah, untuk yang terakhir nih, yang nomor 5 nih, aku rekomendasi lagi. Jadi yang aku rekomendasikan itu adalah produk dari Canon ya. Kenapa Canon lagi Bang? Yes, ini adalah Canon EOS M6. Nah, EOS M6 ini dia tuh mirip sama EOS M3. Terus harganya itu juga cuma di kisaran 6 jutaan aja. Nah, tetapi EOS M6 ini udah bisa 60 fps 1080-nya ya, which is belum bisa 4K. Tapi kamera ini juga cukup tahan panas, punya kualitas atau build quality yang bagus.
Nah, jadi buat kalian yang butuh kamera yang recommended ya, EOS M6 ini udah aku rekomendasikan banget. Nah, jadi kalian nggak perlu lagi nih bingung-bingung ya soal kamera mana nih ya. Nah, ini aku rekomendasikan buat kalian yang budgetnya mungkin di 12 jutaan ya, yang 5 juta atau 6 juta buat beli laptop ya, buat ngedit, yang 6 juta selanjutnya buat beli kamera. Nah, dengan seperti itu kalian sudah bisa produktif. Atau kalian dapat lebih murah, kalian bisa beli mikrofonnya juga. Nah, 1 juta mikrofon udah bagus ya. Atau bisa ditambahkan dengan lighting yang mungkin aja kalian inginkan. Oke, jadi itu dia 5 device atau 5 kamera buat konten yang aku rekomendasikan. Kalau teman-teman mungkin ada rekomendasi yang lain, boleh yuk didiskusikan di kolom komentar. Bagus nggak nih bang kamera ini dan lain-lain ya. Thank you banget buat kalian yang sudah nonton video ini sampai habis ya. Mudah-mudahan bermanfaat buat kalian yang mau ngawalin konten. Jangan patah semangat, pokoknya semangat terus ya kan buat konten. Dan insya Allah sih ya, dulu aku 2018 tuh nggak ada hasilnya, nggak ada ininya. Sekarang udah banyak hasilnya, alhamdulillah ya. Bisa upgrade device, pokoknya bisa buat kehidupan sehari-hari. Alhamdulillah semuanya dari konten ya. Kalian juga harus bisa nih ya. Thank you banget, kita ketemu di video selanjutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.